Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tidak bisa lagi terelakkan, tidak lagi bisa dihindari. Perbedaan pendapat tersebut kemudian menjadi embrio lahirnya kelompok-kelompok atau sekte-sekte dalam Islam, dan sekaligus dijadikan landasan berpikir bagi masing-masing pengikutnya. Artinya, sekte ini dijadikan madhab-madhab tertentu bagi pengikutnya. Dalam catatan sejarah telah diabadikan, yaitu lahirnya firqah-firqah atau golongan-golongan ini. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan Islam dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu di abad pertama Hijriah. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas dasar musyawarah di antara para sahabat, baik dari kaum Muhajirin maupun dari kaum Ansor. Nah, sejak saat itu, pemimpin Islam disebut dengan khalifah, yang artinya pengganti dari Rasulullah. Karena pada dasarnya mereka semua berposisi sebagai pengganti bagi Rasulullah. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dengan cara ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Karena Umar ini pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, beliau ini sebagai naib atau pengganti atau wakil dari Abu Bakar. Sehingga pada saat Abu Bakar ini wafat, maka secara otomatis Umar sudah disiapkan oleh Abu Bakar untuk menjadi seorang penerus. Nah, setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan melalui proses pemilihan oleh lembaga masyarakat yang disebut dengan Ahlul Hilli wal Aqd. Mungkin kalau di zaman sekarang sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini melalui persetujuan dari sebuah pertemuan terbuka. Nah, dari sinilah perbedaan pendapat mulai terjadi, teman-teman. Sekte atau firqah dalam Islam ini muncul karena adanya sudut pandang yang berbeda di antara umat Islam. Sehingga dari perbedaan itu juga melahirkan gagasan-gagasan yang berbeda di antara mereka. Mengapa ini terjadi? Karena di situ ada upaya untuk melakukan pembaharuan dalam Islam. Nah, dalam proses pembaharuan tersebut memunculkan aliran atau ajaran baru, baik disetujui oleh masyarakat Islam atau tidak disetujui. Namun sebenarnya perbedaan ini hanya sebatas perbedaan pandangan politik, dan perpecahan politik ini nantinya juga akan mempengaruhi perpecahan dalam tubuh Islam. Munculnya aliran dalam Islam diawali dari peristiwa tahkim, yaitu perundingan atau arbitrase yang terjadi pada perang Siffin, yaitu peperangan antara Sayyidina Ali melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Delegasi dari kubu Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Nah, dari perundingan tersebut ternyata tidak mendapatkan solusi dan suasana semakin keruh, teman-teman. Mengapa? Karena dari kubu Ali bin Abi Thalib menolak untuk menurunkan jabatan sebagai khalifah, dan sedangkan Muawiyah sendiri juga bersikeras ingin menjadi seorang khalifah. Akhirnya apa? Walaupun di situ ada proses tahkim atau proses musyawarah mencari titik temu, tapi justru suasana semakin kacau. Nah, dari peristiwa tahkim ini memunculkan 3 aliran sekaligus, teman-teman, yaitu ada Syiah, kemudian Khawarij, dan Murji'ah. Dan ketiga aliran ini nantinya bukan hanya bergerak pada hal-hal yang berbau politik, namun lebih jauh dari itu, yaitu mulai merambah pada wilayah akidah, prinsip, dan kepercayaan. Dari sini muncul gerakan saling tuduh-menuduh antara satu dengan yang lain, dan saling mencari pembenaran pada diri sendiri tentang aliran yang diikuti.
Sehingga tidak heran, pada periode ini banyak hadis palsu bermunculan dan sengaja dibuat untuk mencari pembenaran terhadap ideologi dari masing-masing golongan yang mereka anut. Nah, lalu seperti apa proses pergeseran dari pandangan politik menjadi pandangan teologi? Jadi perlu diketahui bahwa gesekan antar umat Islam, baik berkaitan dengan politik ataupun akidah, tidak pernah terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Karena Rasulullah pada saat itu berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam segala bidang. Beliau adalah penafsir tunggal terhadap wahyu sekaligus pemimpin dalam urusan sosial politik. Dan suasana kondusif ini bisa bertahan hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa transisi dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib, suasana menjadi berubah, teman-teman. Apalagi setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Perbedaan ini semakin meruncing. Sumber permasalahan yang menguatkan perpecahan itu adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang mana kubu Muawiyah ini menuntut supaya Ali segera menangkap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, sedangkan kubu Ali berpendapat bahwa penangkapan itu akan dilakukan setelah suasana kondusif. Nah, ini ternyata memicu perpecahan yang lebih panjang, teman-teman. Nah, dari sekian banyak aliran itu, mereka bermunculan secara beriringan dengan latar belakang masing-masing. Yang pertama, ada kaum Khawarij. Aliran ini adalah aliran pemikiran pertama yang lahir dari sekian rentetan konflik politik. Khawarij lahir karena tidak puas dengan keputusan tahkim dalam perang Siffin, yaitu antara Ali dan Muawiyah, yang terjadi pada tahun 661 Masehi. Kaum Khawarij menganggap siapapun yang menyetujui tahkim harus dituntut dan dibunuh, karena mereka termasuk golongan orang-orang kafir. Kemudian Khawarij berkembang menjadi faham bahwa siapapun yang berbuat dosa, walaupun dia pernah beriman, dia termasuk kafir. Nah, faham Khawarij dalam bidang akidah ini kemudian memunculkan masalah hubungan antara iman dan amal manusia, dan menjadi pemicu bagi pertumbuhan pemikiran dalam bidang akidah. Nah, setelah itu ada lagi aliran yaitu Syiah, yang munculnya bersamaan dengan Khawarij, yaitu simpatisan Ali bin Abi Thalib. Kelompok Syiah menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh sentral kebenaran dalam Islam. Seolah-olah Ali ini adalah pengganti bagi Rasulullah, baik secara kepemimpinan maupun dari sisi nubuah atau kenabian. Kaum Syiah berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yaitu Ahlul Bait, adalah orang-orang yang sah untuk menjadi pemimpin atau khalifah dalam Islam. Di sini kaum Syiah mengikat keyakinannya dengan konsep imamah, dengan mengkultuskan Ahlul Bait. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang layak setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seiring berkembangnya waktu, ternyata konsep imamah tercampuri oleh tradisi Persia, dan kemudian Syiah merasa kesulitan dalam menemukan siapa yang berhak menduduki posisi imam, khususnya setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah Syiah juga terpecah menjadi beberapa bagian. Demi mengatasi ini semua, mereka mengembangkan konsep Imam Mahdi yang dinanti-nantikan dan sedang ghaib. Nah, dari sini muncullah sekte baru yang mengaku netral, yaitu kaum Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja, yang artinya menunda. Kelompok Murji'ah sebagai kelompok yang netral atas permasalahan politik antara Khawarij dan Syiah. Berkaitan dengan pelaku dosa besar, menurut kaum Murji'ah, ditunda penyelesaiannya sampai hari perhitungan amal nanti, dan tidak dihukumi kafir. Tentunya faham ini bertentangan dengan kaum Khawarij. Murji'ah berkeyakinan bahwa para sahabat yang pro terhadap tahkim atau perundingan antara Ali dan Muawiyah tetaplah mukmin, tidak keluar dari Islam. Dengan begitu, basis teologi Murji'ah adalah iman di atas amal.
Karena Murji'ah memandang bahwa iman adalah cukup percaya dalam hati. Dan ini juga memunculkan pertentangan kuat oleh kaum Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, yaitu Khalifah Abbasiyah yang ke-7, dan sempat menjadi aliran resmi negara. Mu'tazilah menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam memahami dan menginterpretasi ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-sifat yang berdiri sendiri dan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Kemudian berkaitan dengan Tuhan, Mu'tazilah menafsirkan sebagai kesesuaian antara perbuatan manusia dengan konsekuensi yang diterima. Di sini, Tuhan pasti menghukum orang-orang yang berbuat dosa dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Paham Mu'tazilah kemudian mendapat banyak penentangan karena dianggap mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya, mereka bukan tidak percaya dengan Sunnah, namun mereka ragu dengan keaslian hadis yang ada, karena pada saat itu sedang terjadi besar-besaran, yaitu pemalsuan hadis demi membenarkan kelompoknya masing-masing. Nah, dari faham Mu'tazilah yang bercorak rasional dan selalu berpijak pada akal, di sini muncul faham Asy'ariyah sebagai bentuk antitesa dari pemikiran Mu'tazilah. Asy'ariyah muncul sebagai reaksi dari kaum Mu'tazilah yang selalu tekstual dan rasional. Menurut Asy'ariyah, Tuhan itu punya sifat, namun tidak seperti yang ada pada makhluk. Al-Quran itu bersifat qadim, yaitu sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan bukan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan manusia itu bukan dari diri sendiri, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan berkaitan dengan keadilan Tuhan, di situ Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Tuhan itu adalah adil. Misalnya ada seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan dosa, kemudian oleh Allah dimasukkan ke surga, ini adil menurut Asy'ariyah. Jadi yang beribadah dimasukkan neraka, yang ahli maksiat dimasukkan ke surga, ini juga disebut dengan adil menurut faham Asy'ariyah. Nah, dari perbedaan kuat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini, muncullah kelompok baru yang disebut dengan Maturidiyah. Maturidiyah sering dianggap sebagai aliran yang mencoba menjadi penengah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah hanya mengedepankan rasional, sedangkan Asy'ariyah berpegang pada otoritas wahyu. Maturidiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami agama. Oleh karena itu, Maturidiyah juga memiliki banyak kesamaan dengan Asy'ariyah dalam satu sisi, termasuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, dan sifat itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kemudian ada dua aliran lagi yang ekstrim yang saling bertentangan, yaitu ada aliran Qadariyah. Aliran ini adalah salah satu aliran teologi tertua dalam Islam. Kemunculan Qadariyah sendiri tidak semata-mata hanya karena dinamika pemikiran dalam Islam saja, akan tetapi juga disebabkan oleh gejolak politik yang ada pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dalam pandangan Qadariyah, manusia memiliki kebebasan kehendak, sehingga manusia bisa mewujudkan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Begitu juga menurut Qadariyah, manusia mampu menjauhi seluruh perbuatan jahat atas kemauan dan kemampuan diri sendiri. Di sini, manusia adalah makhluk merdeka yang bebas bertindak. Baik dan buruk, semuanya dikembalikan pada makhluk sendiri, pada seseorang yang melakukannya. Nah, dari pemahaman Qadariyah ini, muncul kelompok baru yang menjadi penentang bagi Qadariyah, yaitu kaum Jabariyah. Aliran Jabariyah meyakini bahwa manusia itu hanyalah wayang dalam pentas semesta. Dalang pertunjukan itu adalah Tuhan. Hal yang terjadi pada wayang, semua terserah sang dalang. Wayang tidak memiliki kemampuan apapun,
untuk memutuskan nasibnya sendiri. Dari faham Jabariyah ini, mereka sering disebut dengan aliran fatalisme karena pasrah secara total tanpa melibatkan peran daripada diri sendiri. Sehingga baik dan buruk semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang melakukan ibadah, ini karena kehendak Allah, dan jika ada seseorang yang melakukan maksiat, misalkan mencuri, ini juga dikembalikan kepada Allah. Ini menurut faham Jabariyah. Saudaraku sekalian, dari beragam aliran yang kita bahas ini, masing-masing muncul dengan kekhasannya. Ini sangat merangsang beragam pemikiran dalam bidang akidah dan menggiring masyarakat untuk berpikir sektarian, yaitu pola pikir yang terkotak. Pola pikir sektarian atau pola pikir terkotak sangat berbahaya dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, bisa membentuk kelompok masyarakat yang bersikap fanatik, sehingga cara berpikirnya sempit dan pandangan mereka menjadi kaku. Kemudian dampak berikutnya dari faham sektarian yaitu memutlakkan pendapat golongannya dan menganggap orang lain salah. Mereka lebih eksklusif dan tertutup. Tentunya tidak akan pernah mau menerima pendapat di luar golongannya. Kemudian dampak berikutnya bagi pemikir sektarian yaitu bisa menimbulkan perpecahan antar golongan dalam suatu bangsa dan agama. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi beragam sekte atau beragam firqah, beragam golongan seperti ini? Perlu diketahui bahwa perbedaan adalah rahmat dan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan ini tidak boleh kita jadikan ajang permusuhan. Perbedaan itu adalah sunatullah yang pasti terjadi di alam semesta ini. Karena setiap orang dilahirkan oleh Allah ke dunia memiliki pengalaman dan sudut pandang masing-masing. Tentunya mereka berbeda sesuai dengan yang ia ketahui. Maka langkah kita adalah membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu membangun persaudaraan antar umat beragama, khususnya Islam. Kemudian menghargai perbedaan, membangun toleransi serta menghindari perpecahan dan perselisihan yang merugikan kita semua. Semoga kita semua diberikan hati yang besar, hati yang lapang, pemikiran yang luas, sehingga tidak menganggap pemikiran orang lain salah dan hanya menganggap dirinya sendiri yang benar. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.